Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 32, teksnya ayat 16 sampai 35, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 36 sampai 40. Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala negeri dan Ia akan mengembalikan mereka. Mereka akan diam dengan tenteram dan akan menjadi umatnya, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Paragraf yang kedua, ayat 41-44. Seperti Tuhan mendatangkan kepada Israel segenap malapetaka yang hebat, demikian Ia mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang Ia janjikan kepada mereka. Kesimpulan hari ini, Tuhan sekali lagi janjikan kepada mereka. Ia mengumpulkan mereka yang mencerai-beraikan karena murkanya, kehangatan amarahnya, dan gusarnya yang besar. Mereka akan diam dengan tenteram. Kemudian Ia berkata lagi, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan tidak akan membelakangi mereka dan akan memberkati mereka. Daerah Benyamin, tanah Yehuda yang telah menjadi tandus dan tidak ada manusia dan binatang apapun, akan dipenuhi lagi dengan orang-orang. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala negeri dan Ia akan mengembalikan mereka supaya mereka diam dengan tenteram, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Kedua, Tuhan akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka yang tidak akan membelakangi mereka. Ia akan bernubuat baik kepada mereka dan menaruh takut kepadanya ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauhi daripadanya. Ketiga, Ia akan mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang Ia janjikan kepada mereka, sepertinya malapetaka yang besar yang dulunya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kota Yerusalem yang telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar itu akan dikembalikan dan dipenuhi sebab Tuhan mengumpulkan dan mengembalikan umatnya. Itu sudah janji Tuhan yang jelas. Kedua, mereka takut kepadanya sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jadi mereka akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin di sekitar Yerusalem, dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Di sini beli jual ladang-ladang itunya artinya itu salah satu simbol mereka akan kembali ke tanah itu dan semuanya menjadi normal. Itulah janji Tuhan yang akan memulihkan. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jadilah umat Tuhan dengan takut kepadanya dan taat dengan melakukan perintahnya. Memang orang Israel menjadi umat lagi kepada Tuhannya. Kita juga harus menjadi umatnya dengan takut dan taat. Kedua, maju kepada Tuhan dengan satu hati dan satu tingkah langkah. Seperti Tuhan telah memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah. Ya, satu hati. Jangan membagi hati ke dunia, ke Tuhan, atau jangan membagi hati kepada berhala atau Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Dan semua tingkah lakunya hanya harus satu, yang Tuhan membimbing, dan yang kita harus mengikutinya jalan Yesusnya, tingkah langkah Yesusnya. Ketiga, siapkan untuk masa yang Tuhan kembalikan segala jiwa yang Ia sayangi dan menyelamatkan. Karena Tuhan ingin mengembalikan segala jiwa, kita juga harus siapkan untuk masa ini, supaya kita semuanya tanggung dan memelihara sebagai Allah Tuhan, sebagai tangan Tuhan. Akhirnya paragraf hari ini, menjadi umatnya, anaknya, dengan takut kepadanya, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan kembali dari pembuangan dosa dengan berbuat yang baik yang Ia hendakinya. Kita semua dan harus
membimbing jemaat-jemaat dan sesama juga. Inilah tanggung jawab hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.